Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini gua akan share saham-saham yang udah ngasih gua cuan dari swing trade ya guys ya. Di saham-saham ini gua itu berhasil cuan ya. Ada beberapa yang swing trade menjelang dividen, ada juga yang swing trade tidak menjelang dividen ya guys ya. Itu satu-satunya ya di BMRI ya guys ya, sama di Demas. Nanti gue akan ceritain guys ya kronologisnya kenapa gue swing tanpa mereka mau bagi dividen ya guys ya. Tapi yang pertama gue akan ceritain dulu guys ya, kita swing trade di saham mana aja di 2024 ini yang bikin gue cuan gitu loh guys ya, biar siapa tahu ya guys ya bisa jadi inspirasi buat lu bisa pakai strategi yang sama gitu loh guys ya. Tapi gue refresh dulu guys ya, gue itu seperti yang sering gue ceritain, gue itu pakai dua metode trading swing, metode swing trade itu di saham-saham yang mau bagi dividen. Yang kedua adalah dividen reinvest ya guys ya. Dividen reinvest ini untuk jangka yang sangat panjang, sementara untuk swing trade ini untuk cari cuan 2 bulanan guys ya, 2 bulanan ya guys. Jadi untuk jangka pendeknya itu kita pakai swing trade ya guys ya di saham-saham berdividen karena itu jauh lebih aman guys ya. Tetapi ada kalanya juga kita harus memanfaatkan peluang-peluang ketika harga-harga turun ya guys ya. Kenapa? Karena memang tidak setiap bulan itu ramai saham bagi dividen guys ya. Contohnya itu di bulan-bulan Agustus ini itu hampir tidak ada saham yang bagi dividen nih guys ya, kemungkinan. Makanya gue belum update daftar saham yang akan bagi dividen Agustus ya guys ya. Kita nanti langsung lompat ke September aja guys ya, karena di bulan Agustus itu memang jarang sekali ya, hanya ada satu, itu pun juga kecil guys ya. Jadi gue nggak bikin daftarnya untuk Agustus ya guys ya. Tapi nanti sebagai gantinya kita akan coba share saham-saham yang sedang valuasinya murah ya guys ya, dan punya peluang bagus untuk di swing trade ya. Gue kasih contohnya yang di BMRI ya guys ya, tapi nanti gue ceritanya nanti aja. Kita cerita dari Arna dulu guys ya. Arna ini kemarin gue beli di 652, gue jual di 725, gue dapat profit itu 11% guys ya di bulan April ya guys ya. Ini guys ya, di bulan April Arna itu ya, jadi gini guys ya, gua refresh lagi guys ya. Kita itu belinya harus di posisi sedang turun guys ya. Jadi kita harus membaca dulu ya. Kita cari informasi dulu ya, berdasarkan histori tahun lalu dia akan bagi dividen kapan ya guys ya. Perkiraan itu di April guys ya. Historinya Arna ini selalu konsisten di April. Nah, makanya Februari itu kita kumpulin dulu gitu loh guys ya. Dan kumpulinnya kalau misalnya harganya grafiknya trennya itu naik tinggi ya kita nggak usah beli guys ya, tapi kita menunggu trennya itu turun nih guys ya. Jadi kita sudah dapat info dia akan bagi dividen, kita ambil ketika momen dia turun ya guys ya, tren turun. Jadi kemarin gua ambil di sini ya, closingnya di 60 tapi gua belinya di 652 guys ya. Terus kemarin gua jual di gue jual itu di 725 ya guys ya. Puncaknya emang 745, tapi gue kan nggak ngerti guys ya ini puncak atau enggak. Jadi ketika harga 725 itu gue sudah langsung jual guys ya, kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah di United Tractor. Gue beli 23206 ya guys ya. Gue sell di 25250 ya guys ya. Ini gue dapat profit 8,8% guys ya. Dia itu baginya tanggal 3 Mei guys ya, 3 Mei. Nah ini guys ya, 3 Mei, ini United Tractor 3 Mei ya guys ya. Ya, dia itu cumdetnya sekitaran di 3 Mei guys ya. Gua kemarin ambil di kisaran harga ini ya guys ya, ketika ada cerukan sedikit. Sementara gue tahu dia akan mau bagi dividen, ternyata dividennya kecil, jadinya banyak investor kecewa. Akhirnya menjelang cumdet itu harganya turun gitu loh guys ya.
harganya turun. Padahal sebelum RUPS itu udah sempat nembus di 26 250 ya guys ya. Tapi karena gue masih mengharapkan dia bagi dividen besar ya, di proyeksi gue itu besar, ternyata hanya bagi 1569. Akhirnya gue cuman untung 8% guys ya, 8,8% ya guys ya, kecil tapi ya lumayan. Ini NRCA ya, gue beli 346, gue jual di 358. Ini receh guys ya, 3,5%. Cum date-nya itu tanggal 22 bulan 5 guys ya, 22 bulan 5. Sekitar ini guys ya, ini 22 bulan 5. Nah, gua belinya itu di kisaran sini guys ya, di cerukan-cerukan yang sudah dekat-dekat ini gitu loh guys ya. Harusnya itu kita itu harusnya belinya di sini guys ya, di Maret ini guys ya. Kalau kita belinya di Maret mungkin akan lebih maksimal gitu guys ya, tapi ya nggak apa-apa guys ya, kalau yang penting untung tipis-tipis juga tetap masih untung gitu loh guys ya. Oke, yang selanjutnya Elsa itu kemarin gue beli di 410, terus gue jual di 448, untung cuma 9,3% ya guys ya, dalam waktu sekitar 2 bulan. Cum date-nya itu sekitar tanggal 27 bulan 5 guys, 27 bulan 5 untuk Elsa. 27 bulan 5 itu ya sekitar segini ya guys ya, cum date-nya itu. Gua kemarin itu belinya di 410 guys ya, di sekitaran sini guys ya, di sekitaran April kalau nggak salah guys ya. Gua agak mepet-mepet guys ya ini beli Elsa ini, karena memang awalnya karena sentimen perang gue pikir akan cukup membantu gitu loh guys ya, jadi double combo gitu loh guys ya. Dia itu dia itu mau bagi dividen plus ada sentimen pecah perang Iran dengan Israel gitu loh guys ya. Gue pikir akan harga akan naiknya signifikan, ternyata memang sentimennya hanya karena mau bagi dividen aja, jadi tipis guys ya. Gua Elsa itu dapat cuman 9,3%. Nah, ini Adaro ini gue guys ya, agak lumayan nih guys ya. Gue serok di 2408, gue jual di 2700 guys ya. Gue untung 12%. Ini untuk tahun ini profit gue terbesar di Adaro ini guys ya. Dia itu cum date tanggal 27. Ini guys ya, 27 Mei ini guys ya. 27 Mei itu 2870, tetapi gua jualnya nggak di situ guys ya, gua jualnya di 27-an ya guys ya. Kenapa gua jualnya di 27-an? Karena gua ini guys ya, kemarin ini rada-rada kacau ini si Adaro ini, kebetulan gua ada saham lain yang lebih menarik gitu guys ya, jadi gua take profit duluan gitu loh guys ya, sebelum cum date-nya gitu guys ya. Lalu selanjutnya ada PSSI ini guys ya, gue beli di 462 cuman untung 3,9%. Dia tuh bagi ininya 480 guys ya, tanggal 29 bulan ini bulan 5 ya. Ini si PSSI ini guys ya, nggak terlalu gede guys ya, karena memang ini kurang viral guys, si sahamnya ini nggak terlalu terkenal guys ya, jadi peminatnya sedikit guys. Selanjutnya ada MPMX guys, itu MPMX gue beli di 101 ya guys ya, gue jual di 1065, untung cuma 5,4% ya. Ini rada kecil guys ya, cum date-nya tanggal 6, karena ini kecewa berat para investor, karena Juni itu biasanya dia bagi gede ya. Tahun ini tuh turun di 115, tahun lalu tuh di 135 kalau nggak salah guys ya. Investor pada kecewa, akhirnya harganya nggak bisa naik guys si MPMX ini guys ya. Coba kita lihat guys. Nah ini guys ya, dia itu nggak bisa naik guys, cuman segini aja guys ya. Sentimen dividennya nggak kuat ngangkat guys, karena meskipun sebenarnya ini gede loh guys ya, ini besar, tapi karena dia terbiasa bagi dividennya besar, plus isu-isu dia mau pengembangan
ke komponen-komponen motor listrik, makanya dia harganya nggak bisa terkontrol signifikan gitu loh guys ya. Cuman tipis ya, tapi ya nggak apa-apa guys ya, kita yang penting udah untung ya guys ya. Sebenarnya untuk swing trade ini kita itu upayakan di 8%, tetapi ya kadang-kadang kalau nggak bisa terkontrol untuk oleh sentimen dividennya, ya kita tetap take profit dulu aja gitu loh guys ya. Nah ini banyak di antara saham-saham ini sebenarnya yang lebih untung kalau kita ambil dividennya gitu loh guys ya. Tetapi kenapa gua nggak ambil? Karena memang plan-nya itu untuk swing trade ya guys ya. Jadi lu harus konsisten gitu loh guys ya. Tetapi kalau ternyata malah harganya turun, ya gua selalu bilang, kalau contohnya gini guys ya, misalnya lu beli PSSI guys ya 462, ternyata sesudah RUPS dividennya kecil atau dia nggak beri dividen, harga turun di bawah 462, ya lu jangan cut loss guys ya. Gue nggak pernah cut loss ya, jadi ini swing trade ini meskipun kita untungnya lebih banyak dividen, kita tetap nggak ambil dividen, kita tetap jual. Tetapi kalau harganya ternyata malah turun, ya kita nggak usah cut loss guys ya. Kita kalau punya duit ya average down, kalau nggak ada duit ya udah biarin aja guys. Karena biasanya saham-saham yang kita pilih untuk swing trade ini juga saham-saham pilihan guys ya, jangan sembarangan gitu loh guys ya. Jadi saham-saham yang memang rutin bagi dividen. Jadi ketika dia misalnya dividennya kecil, banyak yang kecewa, tahun berikutnya itu mungkin masih bisa gitu loh guys ya, untuk untuk dapetin dividen gitu loh guys ya, atau kita tunggu harganya membaik ya. Intinya no cut loss guys ya, jangan cut loss gitu loh guys ya. Kita cut loss itu untuk saham-saham yang perusahaannya mau bangkrut aja guys ya. Kalau gua loh guys ya, ini sharing gua aja. Nah ini di BMR ini gua nggak beli di Januari terus jual di Maret, ini kagak guys ya. Gua itu BMR ini beli di 5741 karena ini guys ya. Gua jelasin guys ya. Ini bukan saham berdividen guys ya. Ini saham berdividen yang mempunyai dividen, tetapi gua nggak beli di saat cumdet guys ya. Untuk BMR ini ya, kemarin itu gua beli karena dia turun drastis ya guys ya. Asing itu melepas BMRI secara massal gitu loh guys ya, secara masif ya guys ya. Banyak banget yang keluar, akhirnya harganya turun jauh. Nah ini gue melihat bahwa fundamental BMRI ini masih sangat bagus, ya gue ambil guys ya. Ternyata harganya beneran langsung naik ya, nggak sampai sebulan gue udah untung ya, 8% guys ya. Ini dalam waktu yang sangat singkat guys ya, udah langsung untung 8%. Nah untuk Demas ini juga sama, gue dapat 6,8%, beli 161 jual 172, itu di sini guys ya. Jadi bukan karena dividen ini juga, tapi gini guys ya, ini karena gua pengen dapat dividen sebenarnya. Karena Demas ini pertengahan tahun tuh sekitar bulan Juni biasanya bagi dividen ya guys ya. Nah ketika harganya turun di awal April itu ya guys ya, di di Maret itu ya guys ya, gua udah mulai koleksi si Demas ini di 161 karena memang harapan gua itu di Mei atau Juni dia akan bagi dividen. Ternyata harganya naik signifikan. Gua langsung beli lagi. Gua langsung take profit guys di sini guys ya, di 172. Gua take profit di 172. Terus setelah untung, gua itu ternyata ngambil lagi guys ya. Ketika harganya turun di 161, gua ambil lagi. Dan ternyata nggak bagi dividen guys ya. Jadi sementara floating loss, tapi santai aja guys ya. Kita tunggu coba nanti Demas ini di Desember guys. Biasanya bagi interim ya guys ya. Ya kayak gitu ya guys ya. Contoh-contoh saham-saham yang udah ngasih gua profit di semester 1 2024 ini guys ya. Nanti kita semester 2 ya kita cari untung lagi ya. Jadi kayak gitu dulu guys. Video kali ini, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.